Di scene awal, Ibrahim berada di kamar Nigar. Ibrahim menutup pintu kamar dan mendatangi Nigar. Nigar menanyakan pada Ibrahim mengapa ia berada di sini. Nasıl olur? Ibrahim menatap Nigar dan flashback. Seninle konuşmak istediğim bir mevzu. Ibrahim meminta balasan atas nyawa Matrakci yang ia selamatkan dari hukum penggal atas kejadian Victoria, di mana Ibrahim meminta agar Matrakci menceraikan Nigar saat malam pengantin. Nigar adalah milikku, Nigar adalah wanitaku, kata Ibrahim. Nigar kalfa bana ait Matrakci. Matrakci pun terkejut mendengar permintaan Ibrahim, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Nigar pun tersenyum melihat Ibrahim. Ibrahim pun mengkhianati Hatice lagi. Sementara Hatice sedang mengerang kesakitan dan memanggil-manggil Ibrahim. Memang gak ada otak si Ibrahim ini ya. Istri mau melahirkan, dia malah asyik sama wanita lain. Valide berbicara pada Daye. Ia tak menyangka kalau Sulaiman memberinya peringatan karena keluhan Hurrem. Daye pun menjawab, pasti ada alasannya mengapa raja seperti itu. Valide pun mengatakan bahwa Hurrem adalah penyihir dan Sulaiman kini berada dalam pengaruhnya. Mahidevran mendatangi Valide. Mahidevran menuntut agar Valide melakukan sesuatu karena Hurrem telah bermain-main dengan mereka. Aku lelah dihina. Apakah kamu bisa menghentikan ini, kata Mahidevran. Valide pun menjawab, tenangkan dirimu. Tapi Mahidevran semakin menyalahkan Valide. Ia mengatakan bahwa Valide selalu mengatakan, tenang Mahidevran, diam Mahidevran, tunggu Mahidevran. Cukup, aku tidak bisa tahan lagi. Valide pun terdiam mendengar luapan emosi Mahidevran yang menyalahkannya. Mahidevran mengatakan bahwa ia juga wanita, ia juga punya harga diri, tapi raja telah mengabaikannya bertahun-tahun. Hurrem selalu datang kepadanya. Valide pun menjawab bahwa Mahidevran terlalu melebih-lebihkan. Raja juga memanggilmu, kata Valide. Mahidevran pun mengatakan, meskipun ia dipanggil oleh Sulaiman, tidak terjadi apapun di sana. Aku tidur sendirian, dia tidak menyentuhku. Valide pun merasa kasihan pada Mahidevran dan mengatakan ini pasti akan berakhir. Tapi Mahidevran mengatakan jangan berikan harapan lagi. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Aku tidak peduli lagi. Ia pun meninggalkan Valide. Matrakci nampak berada di tempat hiburan dan mabuk-mabukan. Ia bahkan tak bisa jalan. Behram Pahsa yang kebetulan di sana pun membantu Matrakci dan menanyakan mengapa Matrakci berada di sana. Matrakci pun hanya diam. Hayırdır Matrakçı bu ne hal? Sementara Ibrahim kini sudah selesai melakukan dosa dengan Nigar. Ia meminta Nigar merahasiakan ini semua, terutama kalau Matrakci sudah menceraikannya. Nigar bertanya, bagaimana dengan Matrakci? Ibrahim pun mengatakan bahwa Matrakci akan tetap diam. Nigar pun tersenyum. Ibrahim juga mengatakan bahwa Nigar akan tinggal sementara di sini. Dia akan membeli rumah dan Nigar akan datang ke sana ketika Ibrahim memanggil. Dan ketika saatnya tiba, maka Nigar akan tinggal di sana. Nigar pun semakin senang. Kembali ke Hatice. Ia telah melahirkan anak kembar. Ia pun sangat senang ketika melihat bayinya. Ibrahim baru keluar dari tempat Nigar. Namun Behram Pahsa yang mengantar Matrakci pulang melihat Ibrahim di sana. Behram pun tersenyum, sepertinya ia akan melakukan sesuatu pada Ibrahim. Matrakci pun masuk ke dalam dan menanyakan Ibrahim. Nigar menjawab ia telah pergi. Matrakci pun lalu tidur. Kasihan ya lihat Matrakci.
Mana di awal dia kenal wanita harus dibunuh karena perintah Ibrahim, sekarang istrinya pun dipakai sama Ibrahim. Hidupnya dihancurkan oleh Ibrahim melalui wanita. Padahal awalnya Matrakci ini orangnya periang dan gak pernah mabuk-mabukan. Ibrahim pun sampai di rumah. Dokter pun mengatakan bahwa kini Hatice sudah melahirkan dan dalam keadaan baik. Ia pun berlari menuju Hatice. Ibrahim melihat Hatice yang kini menggendong kedua anaknya. Hatice mengatakan, ini anak perempuanmu dan ini anak laki-lakimu. Mereka pun sangat bahagia. Keesokan paginya, raja dan lainnya kini berada bersama Ibrahim. Sulaiman memberikan nama Osman pada anak laki-laki Ibrahim. Dan Hurician pada anak perempuan. Raja kemudian memberikan hadiah gelang kepada Hatice. Hurem juga memberikan sebuah mainan di tempat tidur bayi, kemudian memberikan selamat dan mendoakan agar mereka selalu bahagia. Amin. Tapi Mahidevran yang mendengar Hurem mengatakan bahwa Hurem adalah wanita munafik. Nasıl böyle sahtekar davranabiliyorsun? Lagi-lagi Mahidevran memicu pertengkaran. Dia bahkan membahas mahkota yang dipakai Hurem kembali. Bir de tacı takmışsın. Alay mı? Ibrahim meminta Mahidevran untuk tenang, tapi Mahidevran makin meluap-luap dan mengatakan apakah kalian menjadi budak ular ini sekarang? Buna mı geçtiniz sanın? Mahidevran. Hurem pun menjawab agar Mahidevran menjaga ucapannya. Laflarına dikkat et. Etmezsem. Tapi Mahidevran malah menantang Hurem dan mengatakan, bagaimana jika aku tidak menjaga ucapanku? Sen ne olur? Hurem pun menjawab, kamu akan menanggung konsekuensinya. Eline katlanırsın. Ibrahim datang ingin menenangkan Mahidevran yang mulutnya makin menjadi-jadi. Sultanım, rica ediyorum. Apa sih ini wanita ya, lagi momen bahagia malah dirusak. Walah. Hurem pun keluar meninggalkan kamar itu, dan di luar raja mengajak Hurem untuk pulang. Hürrem, Sementara di dalam, Mahidevran masih merepet. Kali ini ia menyalahkan Ibrahim. Diye alsaydın bunların hiçbirini yaşadım. Ia menuntut Ibrahim dan janji Ibrahim. Namun, Ibrahim mengatakan bahwa janjinya adalah melindungi Mahidevran dan Mustafa. Jadi, kendalikan emosimu, kata Ibrahim. Ben sizi nasıl korurum? İbrahim. Tapi Mahidevran menjawab, kamu tidak perlu melindungiku lagi. Semuanya sudah berakhir. Ia pun meninggalkan Ibrahim, tapi semua orang telah pergi meninggalkannya. Herkes nerede? Sultan. Sesampainya di istana, Mahidevran meminta ingin bertemu Sulaiman. Tapi pengawal mengatakan bahwa Mahidevran bisa datang kembali. Mahidevran pun membuat keributan lagi. Sen kimsin? Çekil önümden yoksa Dia memaksa ingin masuk, berteriak-teriak meminta ingin berbicara dengan Sulaiman, Hünkârım. Hünkâr, konuşmak istiyorum hünkârım. hingga Balibe dan Sumbul pun datang. Balibe menanyakan apa yang terjadi pada pelayan, dan pelayan pun menjelaskan bahwa raja tidak ingin bertemu. Sasudabaşım. Balibe pun meminta Mahidevran untuk kembali. Sultanım siz odanıza dönün. Burada bekleyeceğim. Sultanım lütfen gitsek. Çekil. Tapi otak dogol yang udah dikuasai emosi malah mengatakan ia akan tetap menunggu di sana. Jadi ikutan emosi ngelihat wanita yang ngerasa sok paling disakiti inilah. Geram kali. Mulai dari nyalakan Valide, Hurem, Ibrahim, sekarang raja. Benar-benar ya. Sultanım, hünkâr... Akhirnya raja memintanya masuk. Mahidevran pun memandangi Balibe dan Sumbul. Mungkin ngerasa, no lihat aku didengarkan raja kan? Mungkin gitu kali ya. Setelah masuk, raja nampak kesal dan menanyakan apa maunya Mahidevran. Mengapa ia menjadi tidak sopan? Apa hal yang mendesak itu, kata raja. Nedir bu rezalet?
Mahidevran pun meminta agar ia dibebaskan sama seperti Hurrem. İzin verin. Günlerimi ben de hür bir kadın olarak Yetti. Sumbul pun melaporkan apa yang dilakukan oleh Mahidevran kepada Valide, bahwa Mahidevran memaksa Sulaiman menerimanya meski Sulaiman tidak ingin, dan akhirnya ia diterima di sana. Valide pun tahu bahwa Mahidevran akan terkena masalah dan meminta Sumbul membawa Mahidevran jika kembali. yaktı yine başını. Baş üstüne. Kembali kepada Mahidevran, raja pun menjawab, "Bagaimana bisa kamu dengan berani berbicara seperti ini kepadaku? Bagaimana bisa kamu memerintahku?" bentak Sulaiman. Mahidevran pun menjawab, "Aku minta maaf, aku adalah wanita yang mencintaimu dan ibu dari seorang pangeran." Affedin ama Görüşme bitmiştir, seni ağzına. Raja pun menjawab, "Aku tidak akan membebaskanmu." Percakapan ini selesai, kata raja. Azat etmeyeceğim. azat etmiyor. Tapi Mahidevran bukannya selesai ngomong, malah nantangi raja lagi. Ia mengatakan, "Jika kamu tidak membebaskanku, maka kirimkan aku, karena aku tidak ingin tinggal di sini. Aku akan pergi dengan Mustafa. Tempatkan kami di tempat lain." Daha fazla kalamam bu sarayda. Sen bana da. Raja pun menjawab, "Apakah kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan?" tanya raja kesal. Raja pun bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan, ia akan mengirimkannya segera, tapi tidak membawa Mustafa. Tapi Mahidevran tidak terima, ia ingin membawa Mustafa juga. Raja pun mengatakan ia tidak ingin melihat Mahidevran di hadapannya lagi. Benim yanım. Hünkârım, Çekilebilirsin. hünkârım, hünkârım. Tuh kan, sok-sokan pula. Harusnya Mahidevran belajar banyak dari Hurrem, bukan memusuhinya. Makanya emosi aja terus, malah bawa bencana kan buat diri sendiri. Ne dedi? Niye dinlemiyorsun? Nangis, taunya nangis, merepet, iri, dengki, itulah Mahidevran. Ngadu dan minta maaf kalau udah buat salah. Walah, nggak pernah belajar. Valide pun cuma bisa bilang kenapa Mahidevran nggak dengerin perkataannya. Tapi Mahidevran bilang ia nggak bisa menahan dirinya. Apa yang akan aku lakukan tanpa Mustafa? Apakah aku akan dilupakan? Alamam, ne olur bir şeyler yap. Yok. Tapi Valide cuma bilang ia nggak bisa berbuat apapun. Tutulup gideceğim. Di Harim, Hurrem mendapatkan berita dari para gadis bahwa Mahidevran akan dipindahkan, dan mereka mengatakan bahwa itu bagus karena Mahidevran selalu memberi hari-hari yang sulit untuk Hurrem. Tapi Hurrem tidak suka mendengar mereka menjelekkan Mahidevran. Ia mengatakan bahwa Mahidevran tetap sultana mereka. Apa yang terjadi antara aku dan dia itu bukan urusan kalian. Gadis itu pun meminta maaf. Onunla benim aramda etmez. Affedin. Mustafa melihat ibunya menangis di kamar. Ia ingin tahu mengapa ibunya menangis. Akhirnya Mahidevran mengatakan bahwa ia akan dikirim ke Edirne tanpa Mustafa. Edirne sarayında kalacağım. Tak lama Sumbul masuk, memberitahukan bahwa Ibrahim telah membantu Mahidevran untuk tetap tinggal di istana dan tidak akan dikirim. Uzun yüce al. Raja telah memaafkannya. Mahidevran pun lega. Tapi kemudian ia menangis lagi dan mengatakan, bahkan jika aku tinggal di sini itu sama saja seperti di neraka. Mustafa pun menatap ibunya yang terus menangis. Ia pun kemudian meninggalkan ibunya. Rupanya ia pergi kepada raja. Mustafa meminta Ibrahim untuk meninggalkan ia dan ayahnya berdua. Mustafa menanyakan mengapa ibunya selalu menangis, mengapa ibunya selalu bersedih. Raja pun menjawab bahwa wanita memang sangat sensitif. Tapi Mustafa menanyakan lagi mengapa hanya ibuku yang menangis, mengapa wanita lain tidak. Apa salah ibuku? Apa dosa ibuku? Raja pun menjawab, tenanglah Mustafa, aku tidak mengirim ibumu. Dia akan tetap tinggal di sini. Mustafa merak etme. Lalu Mustafa pun menjawab lagi, bahkan meskipun ibuku di sini, ia akan tetap merasa sedih.
Aku tidak akan membiarkan ibuku sedih lagi. Begitulah kau mengajariku, kata Mustafa. Kau melindungi Valide, kau menjaga Valide, dan kau tidak membuat Valide sedih. Jadi sekarang, biarkan aku melakukan hal yang sama pada ibuku. Raja pun menanyakan apa yang diinginkan Mustafa. Aklındaki nedir? Mustafa pun meminta agar ia dan ibunya pergi ke Edirne bersama. Mahidevran gelisah menunggu Mustafa kembali. Mustafa pun akhirnya kembali dan meminta ibunya untuk bersiap, karena ayahnya mengizinkan mereka pergi bersama ke Edirne. Aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Siapapun yang membuatmu menangis akan berhadapan denganku, kata Mustafa. Mahidevran pun bangga dan memeluk Mustafa. Bana üzülme. Kim seni üzer? Pagi pun tiba. Mustafa berpamitan kepada adik-adiknya. Mehmet sedih dan meminta ikut kepada ibunya. Hurrem pun menjawab, tidak bisa. Kamu tetap di sini, kata Hurrem. Olmaz burası. Mahidevran kemudian masuk dan mengatakan pada Mustafa bahwa Ibrahim telah menunggu. Mustafa pun memeluk adik-adiknya sebagai perpisahan. İbrahim Paşa. Hurrem menanyakan pada Mahidevran apakah ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku kira kamu akan bertahan lebih lama, tapi kamu menyerah sangat cepat, kata Hurrem. Mahidevran pun menjawab, jangan sedih, aku akan kembali dengan lebih banyak kekuatan karena aku membawa kandidat terkuat bersamaku. Raja pun melihat kepergian Mustafa dan Mahidevran yang tidak berpamitan kepadanya. Hurrem menemui Ibrahim. Hurrem mengatakan bahwa Behram Pasha yang telah meracuninya dengan panah. Ibrahim pun bertanya mengapa dan apa alasan Hurrem memberitahukannya. Hurrem pun menjawab, ia tidak ingin disalahkan dengan apa yang ia tidak lakukan. Juga ia berada di antara raja, jadi ia ingin melindungi raja. Malamnya di tempat hiburan, Ibrahim mendatangi Behram Pasha di sana. Ibrahim pun mengatakan akan memenggal kepala Behram karena ia telah berani meracuninya. Namun Behram mengancam ia akan membeberkan tentang Nigar. Ibrahim pun mengatakan tidak akan ada yang percaya padanya. Behram pun menjawab ia punya bukti surat yang diberikan Ibrahim kepada Nigar. Ibrahim marah dan ingin membunuh Behram. Tapi pasukan Behram telah bersiap juga untuk menyerang. Ibrahim mengatakan, kau telah berani bermain api. Namun Behram menjawab, kau sendirilah yang bermain api. Akhirnya Ibrahim menanyakan apa maunya Behram. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin dikembalikan ke posisinya semula sebagai gubernur. Ibrahim memesankan pada prajuritnya ia ingin Behram mati. Ia tak ingin melihat Behram lagi di pagi hari. Tugas pun dilakukan. Emrinizi yerine getirdik. Saat Ibrahim berjalan, Behram menyapa selamat pagi kepada Ibrahim. Ibrahim pun terkejut karena yang ia tahu Behram sudah mati. Ibrahim menanyakan mau apa Behram di sana. Behram menjawab ia ingin menemui Baginda dan ia juga mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan Ibrahim tadi malam. Tapi sayangnya ia tidak meminumnya karena wanita yang bersamanya telah meminumnya duluan. Ibrahim pun menjawab, kamu pikir kamu siapa? Behram pun menjawab, aku adalah kematianmu. Kamu telah membuat kesalahan dan tidak ada orang yang bisa menyelamatkanmu, kata Behram. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Dan tidak lama raja pun sampai. Behram langsung menyapa raja dan mengatakan ada sesuatu yang penting yang ingin ia sampaikan. Ia meminta raja untuk memanggilnya berbicara dengannya. Raja pun menatap Behram. Apakah Behram benar-benar akan mengungkapkan aib Ibrahim? Dan apakah yang akan terjadi pada Ibrahim? Sayangnya episodenya bersambung guys.
Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, bye.